Ini di HP ada yang menarik, tidak. Nah Allah tahu perjuangan kita melek sebelah gitu. Ini ditutup, ini kebuka. Tapi hati ada takut ke Allah. Nah itu Allah tahu tuh perjuangan kita meninggalkan maksiat. Pengen marah, ditahan. Tidak. Kenapa kamu nggak marah? Karena Allah nggak suka saya marah. Nahan marah itu pasti ada balasan besar. Boleh jadi oleh Allah urusannya dibereskan. Kemudian dengan dia menahan marah diberikan nikmatnya ibadah, doanya mustajab. Lah kita berkumpul di sini nih. Ini boleh jadi karena kebaikan yang saudara lakukan atau maksiat yang ditinggalkan. Maaf saudara, sudah makan belum? Sudah makan belum? Tuh lihat, belum. Siapa yang hanya makan malam, ya kan? Ada pelatihan di pesantren 3 hari nih Pak. Pada subuh ditanya, bapak-bapak, ibu-ibu sudah makan belum? Belum Duhur tanya lagi, sudah makan belum? Habis sholat duhur, belum. Pada maghrib ceramah lagi, sudah makan belum? Belum. 3 hari tuh nggak ngaku. Karena mikirnya tanya pada subuh makan pagi. Habis duhur yang dipikir makan siang. 3 hari nggak ngaku tuh makan. Padahal tidak ada pertanyaan makan siang, makan pagi. Sudah makan persis kayak barusan. Belum. Sabun, sikat gigi, odolnya itu nikmat. Aduh ya Allah terima kasih. Sambil sikat gigi dan nikmat tadi. Ketemu air, ya Allah ini kan nggak usah disebutin kalau di toilet, mau di hati aja ya. Termasuk juga lancarnya BAB, BAK itu nikmat dari Allah. Jangan dianggap remeh ini hadirin. Susah buang angin, coba yang dioperasi pasti yang ditunggu kentut, benar? Maaf kalau saya ulang, mungkin teman saya hadir nih. Beliau minum soda sangat banyak, gembung, tidak bisa kentut. Aduh katanya sakitnya luar biasa, dibawa ke rumah sakit, harus dioperasi. Tahu doa ibunya, ya Allah kentutkan anak, minta kentut itu. Dan ketika kentut itu, alhamdulillah ya, udah nggak peduli bau apa, yang penting kentut. Kita jarang itu mensyukuri, betul? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Duhai Allah yang maha menatap, tolonglah kami agar kami senantiasa ingat padamu, senantiasa bersyukur kepadamu, senantiasa bisa mengabdi kepadamu, menjadi hamba-Mu yang saleh dan istiqomah. Berkahi majelis ini ya Allah. Engkaulah yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Engkau pula yang kuasa menghujamkan ilmu yang manfaat bagi kami. Engkaulah yang membulak-balik setiap hati. Engkau memberi hidayah kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau ampuni siapapun yang Engkau kehendaki. Duhai Allah, jadikan pertemuan ini penuh dengan ilmu yang maslahat, penuh dengan hikmah yang didapat, penuh dengan curahan ampunan dan kasih sayang-Mu. Hanya Engkau yang menggenggam segala kebaikan. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apakah Allah Subhanahu wa taala menyaksikan pertemuan kita ini? Yakin? Apakah pertemuan ini terjadi dengan izin Allah? Ya, alhamdulillah.
Apakah Allah melihat siapapun yang hadir? Yakin? Apakah Allah tahu siapa diri kita yang sebenarnya? Apakah Allah menyaksikan setiap maksiat dan dosa yang kita lakukan? Kenapa pelan jawabnya? Lihat tidak? Apakah Allah tahu masalah yang sedang kita hadapi? Alhamdulillah. Hadirin sekalian, asma Allah yang kita bahas kali ini apa kabar? Kok telat jawabnya? Asy-Syakur, tidak pernah bosan membahas ini. Allah yang maha mensyukuri dan Asy-Syakir, Allah yang maha membalas jasa hambanya. Seperti yang pernah kita bahas, ada 4 ilmu wajib yang kita harus pahami, 4 ilmu kunci. Kalau kita berbuat baik, apa kuncinya? Ikhlas. Tanpa ikhlas, kebaikan yang dilakukan tidak akan membahagiakan, tidak akan mengangkat derajat, dan tidak akan menyelamatkan. Makanya orang yang tidak tahu ilmu ikhlas dan tidak bermujahadah memiliki hati yang ikhlas, dia tidak akan menikmati hidup ini. Tidak bisa. Karena Allah menyimpan kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan pada keikhlasan. Yang kedua, kita pasti akan berbuat dosa, dan kuncinya apa untuk taubat? Kita ini tidak terancam oleh siapapun kecuali oleh dosa sendiri. Sehebat apapun ancaman orang, tidak akan merugikan kita kalau kita menyikapi dengan benar. Tapi yang pasti mengancam dan merugikan kita adalah zalamtu nafsi, dosa kita sendiri. Tapi dosa yang segera ditaubati, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Jadi kegembiraan Allah melihat orang tobat itu luar biasa senangnya. Allah pencipta langit bumi melihat hambanya bergelimang dosa, dan kalau tobat itu bisa dicintai Allah. Orang bergelimang dosa, tobat nasuha, bisa lebih dicintai Allah dibanding dengan orang yang taat tapi jadi ujub dan takabur. Makanya hati-hati nih. Kita bisa taat tapi jadi ujub, merasa diri beda dari yang lain, kemudian jadi sombong, suka meremehkan orang lain. Lebih buruk posisinya dibanding dengan yang tergelincir berbuat dosa lalu tobat dengan sungguh-sungguh. Karena kalau sombong, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Makanya harus belajar tobat dan berusaha keras untuk bertobat. Yang ketiga, kita pasti akan selalu dapat nikmat dari Allah. Tapi nikmat dari Allah itu bisa jadi kebaikan, jadi keburukan. Kecuali yang punya kunci ketiga, yaitu syukur. Makanya kalau ada orang menderita, pasti bukan karena masalah, karena kurang bersyukur saja. Karena masalah itu lebih sedikit dibanding nikmat yang ada. Dan masalah itu pun pembuka nikmat yang lebih besar. Makanya kunci yang keempat adalah kalau ditimpa kemudaratan, apa? Sabar. 2 untuk menyikapi karunia Allah, takdir Allah. 2 untuk menyikapi perbuatan kita. Kita kan berbuatnya cuma 2 jenis, berbuat baik dan berbuat salah. Kalau berbuat baik kita ikhlas, ngangkat. Berbuat salah kita tobat, ngangkat. Untuk takdir Allah, perbuatan Allah, diberi nikmat kita syukur, fakana khairullah, diberikan ujian kita sabar, fakana khairullah, baik bagi. Cuma 4 saja. Ada yang lebih tua dari saya tidak di sini? Coba tanya. Abah berapa usia? 62? Oh, setahun lagi, ya. Maksudnya setahun lagi 63.
nikmat saja yang terjadi itu. Berbuat baik, berbuat salah, dapat nikmat, dapat ujian. Nah, mana yang lebih banyak, karunia Allah atau cobaan dari Allah? Kan? Karunia Allah datangnya tiap apa? Tiap bulan, tiap minggu. Kan? Tiap saat. Dalam sesaat saja limpahan karunia itu tiada bertepi. Ini saraf mata saja, katanya sel mata saja ini 1,5 miliar sel yang dia harus memproses banyak hal, dan dia juga ada umurnya, dan setiap sel mata juga punya keperluan sel itu untuk makanan selnya, oksigennya, dan beres. Masya Allah. Baik, asyakur. Oh, asyakur. Kalau yang membalas jasa, asyakir. Kita lihat dalam surat Asy-Syura ayat 23. Wa may yaqtarif hasanatan najid lahu fiha husna. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, hasanatan najid lahu fiha husna, maka akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Innallaha ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Nanti akan kita bahas ya. In tuqidullaha qardan hasanah yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya kepadamu, wa yaghfir lakum, dan mengampunimu, dan Allah Maha Pembalas jasa lagi Maha Penyantun. At-Taghabun ayat 12. Jadi begini hadirin, syakur itu kurang lebih seperti ini. Pohon yang besar rindang, pohon di hutan yang itu tumbuhnya dari tetesan air. Hanya tetesan air, tapi pohon menjadi besar, rindang, meneduhkan, berbuah, berbunga, berbuah, buahnya banyak. Padahal hanya tetesan air yang bisa menghidupkan pohon itu. Betul? Sangat tidak sebanding. Dari tetesan air jadi kayu, jadi buah-buahan, jadi rasa, manis, daun. Tetesan air itu. Nah, seperti itulah syakur. Sedikit tapi menghasilkan sesuatu yang sangat besar. Ikan paus. Paus itu makanannya plankton, ikan-ikan kecil atau makhluk-makhluk kecil, tapi oleh Allah dibuat dari yang kecil itu menjadi besar. Gajah, makanannya apa gajah? Apa batu-batu besar gitu? Buah-buahan besar? Apa makanan gajah? Daun kecil-kecil menjadi sebesar itu. Bison, rumput dimakan, dikunyah, jadi tanduk, jadi besar. Nah hadirin, kurang lebih seperti itulah. Ada amalan-amalan kecil, tapi oleh Allah Asy-Syakur dibuat sedemikian rupa pahalanya berlimpah-limpah, karena Allah Maha mensyukuri kebaikan hambanya. Jangan hanya kebaikan, kita meninggalkan maksiat saja disyukuri itu oleh Allah. Mungkin pernah mendengar gua yang tertutup, yang ada 3 orang di dalam, tidak bisa keluar, lalu dia bertawasul dengan amal solehnya. Dia bertawasul amal soleh ini tidak disebutkan amalnya ke orang, tapi ke Allah. Dan di antara yang membuat doa itu mustajab sehingga batu itu bisa bergerak adalah ada orang yang bagian keuangan dia baru mau ngasih nolong ke wanita, asal wanita itu mau menyerahkan dirinya, tapi menjelang terjadi perbuatan tercela dia tidak jadi karena takut ke Allah. Si wanitanya mengatakan takutlah kepada Allah, dan dia meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa saja disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mustajabnya doanya. Jadi kalau saudara nih ya, yang belum menikah,
meninggalkan pandangan yang tidak terjaga, meninggalkan perbuatan karena Allah, itu pasti ada balasan yang besar sesudah itu. Apakah mungkin didatangkan jodoh yang terpelihara? Entahlah, pokoknya bekal banyak atau diberi nikmatnya tahajud. Karena saudara jaga pandangan, aduh, ini di HP ada yang menarik. Tidak. Nah, Allah tahu perjuangan kita melek sebelah gitu. Ini ditutup, ini kebuka. Tapi hati ada takut ke Allah. Nah, itu Allah tahu tuh. Perjuangan kita meninggalkan maksiat. Pengen marah, ditahan. Tidak. Kenapa kamu gak marah? Karena Allah gak suka saya marah. Nahan marah itu pasti ada balasan besar. Boleh jadi oleh Allah urusannya dibereskan. Kemudian dengan dia menahan marah, diberikan nikmatnya ibadah, doanya mustajab. Lah kita berkumpul di sini nih, ini boleh jadi karena kebaikan yang saudara lakukan atau maksiat yang ditinggalkan. Di kantor tadi ada peluang berbuat dosa, tidak. Tiba-tiba ada yang ngajak, bro, temenin saya yuk pengajian di sana. Dibonceng ke sini. Padahal tidak ada niat datang ke sini. Ada tidak yang tidak niat ke sini terus kesasar ke sini? Ada? Apa juga ya? Apa kenapa bisa ke sini? Ada apa itu ngumpul-ngumpul katanya? Enggak tahu ada pengajian ini ya. Allah yang ngatur. Mungkin Bapak tadi sudah berbuat baik dan dilipat gandakan, di antaranya dimudahkan dapat ilmu, dimudahkan memahami ilmu, dimudahkan mengamalkan ilmu, dan dimudahkan istiqomah, serta dimudahkan menyampaikan ilmu. Masya Allah. Bayangkan, ada orang sedekah, ada wanita tunasusila, ini hadis sahih ya, melihat seekor anjing menjilat-jilat pasir. Padahal dia, naudzubillah, perbuatannya tidak baik, suka berzina. Lalu dia tidak tega, dia turun ke sumur, ngasih minum seekor anjing. Allah Maha melihat, tidak ada orang yang lihat kecuali dia saja dengan anjing. Dan Allah Maha mensyukuri kebaikan hambanya. Tahu apa hasilnya? Diampuni dosa. Makanya udahlah, hidup mah harus berbuat baik, tapi kuncinya lillahi ta'ala. Kita nyingkirkan dari ini, ada sampah nih, bahaya, amankan, gugur itu dosa. Itu tanda syukur Allah kepada kebaikan hamba. Senang kan? Jadi luar biasa. Kita berkumpul di sini boleh jadi nih karena kebaikan yang saudara lakukan. Mungkin tadi di rumah ada kucing, tadinya mau dikasih ekornya, tapi udahlah, kasih kepalanya. Kucing bahagia. Ini kucing asli, bukan yang asalnya singa ya. Kan ada di rumah yang asalnya singa, sudah nikah jadi kucing. Ini yang asli. Nah, rekan-rekan sekalian, mungkin saudara pedagang, berapa nih? Sekian harganya. Saya nggak ada uang, nggak cukup kalau segitu, boleh nggak? Sok aja. Itu rela lillahi ta'ala, boleh jadi mendatangkan mustajabnya doa, anak jadi baik. Karena Allah tuh kalau ngebales tuh luar biasa sekali. Bayangkan ngasih minum seekor anjing, dosa bisa diampuni. Asal kuncinya memang ikhlas. Nah, hadirin sekalian, setiap saat kita dalam pengawasan Allah, setiap saat Allah mengetahui apapun yang kita lakukan. Wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia, Allah, bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah Maha melihat apapun yang engkau kerjakan.
Khabirum bima ta'malun, maha teliti dengan apapun yang kau lakukan. Jadi enak betul sebetulnya hidup ini. Tinggal berbuat baik yang banyak, sing ikhlas. Ini termasuk syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi lebih mudah hidup ini. Yang menggenggam nikmat siapa? Allah. Yang membagikan nikmat siapa? Allah. Dan Allah janji nih, kalau kita syukur itu bakal ditambah nikmat. Gini ya, ini air Allah yang nyiapkan. Ini air kalau tidak disyukuri kurang anget ya. Tuh, gitu. Nggak enak kan? Kalau disyukuri jadi beda nikmat. Ya Allah, Engkau datangkan air. Entah mata airnya di mana, siapa yang nimba, siapa yang mensterilkan, siapa yang ngatur pH jadi 7, siapa yang ngebotolin, siapa supir yang ngangkut. Ini air saya ini ya. Siapa yang ngangkut beli ke toko, siapa yang ngasihkan ke botol, ke gelas, siapa yang bawa ke sini. Begitu banyak orang yang berjasa air sampai ke sini. Beda hadirin rasanya. Mata melihat air, hati ingat ke Allah. Syukur, nikmatnya tuh beda. Ya, coba saya rasakan. Masya Allah. Coba sekali. Saya menikmatinya begini. Air ini kan sejuk, sampai ke lidah, aduh segar. Bisa masuk ke sini, tidak salah alamat. Coba masuk ke paru-paru dikit, betul? Tanpa kita atur klepnya, set ke sini itu segar, dan nanti ngalir sampai ke semuanya, ke aliran darah tanpa ikut campur kita. Allah yang ngatur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bersyukur, yakin ini nanti akan ada nikmat tambahan. Tidak sulit untuk mendapatkan nikmat tambahan. Syaratnya cuma satu, syukur. Nah, kita justru tidak syukur, bahkan sering kufur. Aneh. Nikmat banyak tinggal disyukuri, maka nikmat ternikmati, yang belum ada akan datang. Itu rumusnya. Dengan syukur yang ada dinikmati, yang tidak ada didatangkan. Itu rahasia syukur. Tapi sayangnya kita kurang syukur. Makanya orang yang kurang syukur mah gak ada bahagianya. Oleh Allah dibuat saja hatinya tuh tidak nyaman. Maaf saudara, sudah makan belum? Sudah makan belum? Tuh lihat, belum. Siapa yang hanya makan malam, ya kan? Belum. Dan ngomong belum tidak ada yang senyum. Sudah makan belum? Ada pelatihan di pesantren 3 hari nih Pak. Pada subuh ditanya, bapak-bapak, ibu-ibu sudah makan belum? Belum Duhur tanya lagi, sudah makan belum? Habis sholat duhur, belum. Pada maghrib ceramah lagi, sudah makan belum? Belum. 3 hari tuh nggak ngaku. Karena mikirnya tanya pada subuh makan pagi, habis duhur yang dipikir makan siang. 3 hari nggak ngaku tuh makan. Padahal tidak ada pertanyaan makan siang, makan pagi. Sudah makan persis kayak barusan. Belum. Nah hadirin sekalian, wajib bagi kita belajar tentang ilmu syukur. Karena tidak sulit. Sekarang saja nih ya, kita kurang syukur, sudah melimpah nikmat dari Allah. Betul? Ini kita kurang syukur. Cirinya apa ya? Kurang tenang lah. Padahal nikmat itu setiap saat itu melimpah ruah. 1,
Kalau ingin bahagia ya, mulai sekarang syarat syukur yang pertama dan utama adalah hati hakul yakin bahwa semua nikmat yang ada apapun bentuknya adalah milik Allah, dari Allah. Bercermin, saya jadi orang pasti karunia Allah. Harus ke sana, karena kalau kita ngarap-ngarap syukur segala macam sulit. Allah tuh hanya dengan mengakui saja bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, dan nikmat wa ma bikum min ni'matin faminallah, itu sudah syukur. Ini saja tidak banyak orang yang menyadari. Nah, kita jadi orang, Allah yang menciptakan, betul? Semua nikmat, bisa nafas, bisa kedip, jantung berdegup, semua nikmat dari Allah. Nikmat iman dari Allah, nikmat sehat dari Allah, nikmat makan, nikmat rezeki, nikmat oksigen, semuanya dari Allah. Makhluk hanya jalan. Jadi jangan menganggap makhluk sebagai sumber. Kalau makhluk sebagai sumber, kita akan mengabdi kepada makhluk, tidak bahagia. Jangan menganggap bahagia datang dari suami. Jangan menganggap bahagia datang dari istri. Salah. Bahagia datang dari Allah. Di antaranya bisa lewat suami, lewat istri, lewat anak, lewat orang tua, lewat hewan, lewat tumbuhan, lewat apa saja terserah Allah. Tapi sumbernya adalah Allah. Makanya kalau ngarap-ngarap ini, mama, kalau ngarap-ngarap dibahagiakan oleh suami, asal tahu aja ya, suamimu tuh kurang bahagia. Bagaimana bisa memberi kebahagiaan sedang dia sendiri tidak bahagia ya? Pengen dibahagiakan Pak, sedang istri aja lagi stres. Yang paling enak bangga ngarep apa-apa dari makhluk, cuman ngarep-ngarep dari Allah, itu syukur hadirin. Makanya wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bulat hanya berharap dari Allah, itu teh syukur nih. Ini syukur nih, karena mengakui nikmat itu hanya dari Allah. Wa huwa hasbuh. Allah akan cukupi semua keperluannya. Perlu tuh jangan masalah uang saja ya. Keperluan kita tuh banyak. Tidak hanya keperluan finansial, lahir, tapi keperluan ilmu, keperluan hati, keperluan nafsu, keperluan banyak keperluan pada diri kita, dan keperluan itu Allah yang ciptakan. Benar? Kita tidak ngerti kenapa lapar. Apa urusan saya dengan lapar? Kan enak banget sekali makan setahunan. Enggak ini. Baru juga makan siang, sore kerebok. Siapa? Kan yang lebih enak kalau nggak pakai lapar sering, ya kan? Ngunyahlah, memah biak begitu. Kadang-kadang kenapa sih saya harus makan malam gitu? Kan enak mah sekali aja, belum gitu, lep beres. Tapi enggak tuh. Ada maksud Allah yang membuat kita lapar, haus. Dan tidak hanya lahiriah, tapi ingin disayangi, ingin dilindungi, ingin dicintai. Itu keperluan yang kita juga nggak ngerti. Coba jelaskan tentang cinta. Aneh kan? Bingung. Apa itu cinta? Kenapa lihat tiang ini nggak jatuh cinta dengan tengel? Kangen sama tiang ini? Enggak tuh. Kalau sama lampu, enggak. Oh, Allah yang menyimpan di hati kita. Nah, keperluan itu pun Allah yang menggenggam. Makanya sahabat sekalian, mulai sekarang dilatih untuk tidak ngarep apa-apa dari makhluk, tapi hanya ngarep-ngarep dari Allah. Latih, itu syukur.
Karena kita berharap ke makhluk, cirinya adalah Allah memberikan alarm di hati kita, tidak nyaman di hati kita, tidak tenang, tidak enak. Itu alarm. Karena kan yang membulak-balik hati adalah Allah. Nah, kalau ada yang salah, salah satu cirinya adalah gelisah, tidak enak saja hidup itu. Periksa, karena kita sudah nganggap tuh dia sebagai sumbernya. Harusnya Allah sumber, makhluk hanya jalan. Tidak boleh berharap kepada jalan, berharap itu kepada Allah. Ini rada jarang begini, ya kan? Makanya sering sakit hati, sering jengkel, sering kecewa, sering genes, sering marah, sering pedih. Pasti itu hatinya ngarap-ngarap dari selain Allah. Padahal pemilik segala karunia adalah Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Jadi sekarang kalau ada apa-apa, udah minta aja ke Allah. Kalau saudara sendiri, tidak usah nyanyi sendiri, nggak ngepek, makin pedih hatinya. Ya Allah, Engkau senantiasa bersamaku. Aku tidak pernah kesepian karena ada Engkau. Engkaulah yang maha baik. Engkau mencintai orang baik. Golongkan saya menjadi orang baik. Ya Allah, Engkau maha mensyukuri kebaikan hamba-Mu dan mencintai orang yang bersyukur. Pilih hamba jadi ahli syukur, ya Allah. Begitu hadirin. Lebih baik asis dengan Allah. Dan pasti didengar. Saya nggak bisa bahasa Arabnya, doanya bahasa Indonesia saja. Bahasa Indonesia juga ciptaan Allah. Nah, kita kan nggak pesan jadi orang Indonesia. Coba kalau saudara ditakdirkan jadi bebek, bisa tidak ngobrol bahasa Indonesia? Susah. Paling berek-bek. Ayo, mulai sekarang dilatih. Tidak bersandar ke gaji, tidak bersandar kepada tabungan, tidak bersandar kepada aset, tidak bersandar kepada jabatan, tidak bersandar kepada atasan, tidak juga bersandar kepada klien, kepada konsumen. Kalau kita pedagang, jangan bersandar ke dia, Allah yang menggerakkan dia. Jangan bersandar ke anak, jangan bersandar ke suami, ke istri, ke orang tua. Cukup Allah saja sandaran kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini syukur hadirin. Rasakan bedanya, pasti tenang. Untuk yang kecil-kecil juga jangan ingin diterima kasihi, jangan ingin dibalas budihi, jangan ingin dihargai, jangan ingin dikagumi oleh makhluk. Pindahkan, ingin disukai Allah saja. Nggak ada ngarap-ngarap apa-apa. Makin tidak berharap dari makhluk dan berharap hanya kepada Allah, makin diberikan yang terbaik. Percayalah hadirin, karena Allah tahu perjuangan kita melepas hati dari ketergantungan ke makhluk. Allah tahu mujahadah kita. Walaupun kita nggak tulis di Facebook, nggak nulis di sana, ya, saya sudah mujahadah, nggak usah rewel. Mujahadah yang sering diposting deh, tidak asli. Allah tahu pergulatan hati kita. Aduh, untuk melepas, tahu tuh. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu itu. Dua, afdhalud du'a alhamdulillah. Yang kedua, lisan, selalu memuji Allah ala kulli hal, dalam segala keadaan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini kemarin ada Dokter Asep, dokter ahli bedah, bercerita. Beliau santri angkatan pertama dan sudah jadi dokter spesialis. Cerita, katanya ada seseorang anak yang ususnya dipotong sangat panjang, kan terjadi perlengketan, sehingga sulit sekali nutrisi itu terserap. Diduga akan selalu kekurangan gizi karena daya serapnya menjadi sangat sedikit, ususnya dipotong. Tapi anak ini pulih dengan cepat. Tahu apa rahasianya?
Bapaknya ini ahli syukur yang luar biasa. Padahal anaknya gawat. Alhamdulillah anakku, engkau masih bisa bernafas. Padahal pingsan. Tapi yang dilihat nafasnya, alhamdulillah. Besoknya bisa bangun, alhamdulillah. Ketika lihat ususnya yang dipotong panjang, alhamdulillah, Allah masih menyisakan banyak yang tidak dipotong. Ketika anaknya bisa bangun walaupun tidak bisa, alhamdulillah anak saya masih bisa berkedip. Selalu disyukuri sekecil apapun yang ada pada anaknya. Hasilnya Allah memberikan kesembuhan lebih cepat. Allah yang memiliki anak itu, Allah yang menggenggam anak itu. Sehat sakit terjadi dengan izin Allah. Menurut analisa dokter bisa saja begitu dengan keterbatasan ilmu. Tapi Allah tidak terhalang kuasanya oleh apapun dan siapapun. Allah lihat bapaknya ahli syukur. Salah satu hadiahnya, anaknya dimudahkan untuk sehat. Mikir sekarang, kita kurang apa? Kan? Jawab. Kurang apa? Kurang ajar kita ini. Kita masih sibuk aja mikirin yang tidak ada, ngebanding-banding dengan yang lebih, udah pasti nyesek. Punya motor tahun 2010, lihat model 2019, pasti butut itu motor. Yakinlah. Ke kantor datang paling awal tuh niatnya menyembunyikan motor, pulang paling akhir. Silakan lihat HP model baru, yakin HP kita jadi jelek, kameranya kurang jelas, burem, pasti dikutuk punya sendiri, padahal belum lunas. Coba nyeseknya bertubi-tubi. Punya istri, bandingkan dengan yang lain, jadi petot istrinya. Selamat menderita orang yang suka membandingkan dunia dengan yang lebih. Kalau dengan yang lebih itu dalam agama, lihat bandingkan dengan yang lebih soleh, ahli tahajud, ahli Quran, itu bagus. Tapi kalau dunia, lihatnya ke bawah kalau mau syukur. Dan lihat ke atas tuh bikin kita kufur nikmat. Udah dengar cerita raja yang stres belum? Saya udah cerita. Udah kan? Ayo ceritain supaya efisien. Boleh saya ceritakan lagi? Saya lagi senang cerita ini ya, jangan ganggu ya. Saudara yang udah bosan tutup telinga aja. Raja selalu gelisah dan heran, kenapa hidup saya tidak tenang? Kerajaan segini hebatnya, kekayaan melimpah ruah, kamar indah, kasur empuk, selimut tebal, pengawal sangat banyak. Kenapa hati saya tidak pernah tenang? Nanya ke orang bijak. Tapi itu dilihat dari jendela, itu tukang kebun, duit tidak seberapa gajinya, pakaian juga sederhana, tidur di bawah pohon aja nyenyak, makan juga kelihatannya lezat, dan hidupnya seperti yang bahagia. Kenapa bisa begitu? Oh Paduka, ini masalahnya adalah 99 dinar, keping emas. Apa maksudmu? Coba Paduka beri dia 99 keping emas. Dia belum pernah lihat keping emas. Masukkan kotak, tulis di atasnya 100 dinar. Ketika dikirim, waduh ya Allah gembiranya, karena nggak pernah lihat itu emas. Emas sebanyak ini, waduh gembira sekeluarga, tidak ada tandingannya. Coba hitung Pak, 1, 2, 10, 90, 98, 99. Kok 99? Satu lagi mana? Oh ya mana ya? Kebahagiaan mulai terhenti. Coba dihitung lagi, hitung lagi. Nggak ada, bener nih satu nih. Jangan-jangan nyelip di kotak, bongkar kotak. Nggak ada.
Mungkin jatuh Pak di jalan. Ayo kita cek, dicari. Terus semalaman sampai ke pintu gerbang kerajaan. Nggak ada. Besoknya raja ingin tahu gimana yang sudah dikasih uang. Pas dilihat, loh, kenapa udah dikasih 99 dinar jadi kuyuh begitu? Kuyuh begini. Orang bijak, kenapa dia jadi begitu? Persis raja kan? Dia sibuk memikirkan yang satu yang nggak ada daripada mensyukuri yang 99. Persis saja jadi kuyuh kayak gitu. Karena sibuk mikirin yang nggak ada. Jelas, Cecep? Bro. Mikirin yang satu. Bapak stres mikirin yang satu ya. Makanya jangan nambah, Pak. Udah syukur ya. Justru syukuri yang satu, nanti akan dibahagiakan oleh Allah. Jelas tidak nih perumpamaan ini nendang sekali kalau menurut saya ya. Ingin itu unlimited, tidak ada ujungnya ingin. Karena ingin itu nafsu. Kita tuh tidak bisa hidup dengan keinginan. Kita tuh yang perlu kita penuhi itu bukan keinginan, tapi keperluan. Dan keinginan mah seperti minum air laut. Dan celakanya kalau sudah ingin, itu nafsu membuat semuanya jadi gampang. Katanya wanita kalau sudah ingin punya tas baru, lihat temennya punya tas, tasnya keren, Allahu Akbar. Berapa harga tas itu? Allah, tapi itu bisa dicicil nggak ya? Sami Allah. Dari mana uang mukanya? Allahu Akbar. Begitulah. Jadi gampang itu urusan. Udah, saya mau beli ini, saya mau pinjam dari sana. Ngegampangin. Coba beli tas itu. Berapa lama senengnya dengan barang baru itu? Gak lama. Karena bukan keperluan. Tiba-tiba warnanya nggak cocok ya dengan yang saya inginkan. Nyel aja di sini. Padahal baru beli. Dan 24 bulan cicilan. Hari pertama udah enek, hadirin. Bayangkan harus nahan enek 24 bulan. Yang beli itu barang-barang ini, alat masak super modern, membuat urusan udah ketipu kita kalau lihat. Gampang sekali, dimasukkan tomat keluar jadi anggur. Mustahil. Gampang. Beli saja. Berapa banyak yang kita beli dan ujungnya jadi penyesalan. Tahu sebabnya apa? Ingin. Kalau ingin tuh gak mau bener ngitungnya. Semuanya digampangin, ketipu. Dan inilah biasanya kerjaan para pedagang tuh membuat orang ingin. Kalau kita jadi pedagang, jangan ngiming-ngimingi orang, membuat orang ingin, tapi penuhi keperluannya. Datang, pengen beli ini, nggak cocok, ini bekal berat, ini memang saya kalau laku bagus, tapi nanti jadi beban buat bapak. Nggak usah yang ini Pak, yang ini lebih enak perawatannya. Itu bagus. Hadirin sekalian, mau bahagia, nggak usah banyak keinginan. Bukan tidak boleh punya keinginan. Inginkan sesuatu yang bisa membuat dekat dengan Allah. Kalau ingin buat dipuji, asal tahu saja, kalau saudara beli sesuatu nyicil demi dipuji orang, siap-siap menderita. Karena yang muji tidak pernah bantuin cicilannya. Kenapa nih ketonjok gitu nih? Astagfirullah. Saya mohon maaf, cerita ini tidak sepenuhnya salah ya.
teman zaman dulu belum sanggup beli mobil yang bagus baru, mobilnya memang agak senior, tapi demi kelihatan, saya nggak nyebut mobil tua hadirin, supaya kelihatan keren diganti peleknya dengan pelek yang besar, memang kan jadi bagus, tapi jadi tipis kan bannya, repot. Tiap keluarganya gesruk, angkat pantatnya, jadi emosional. Jalan ke rumahnya ya, di kompleknya tuh jelek, marah-marah tuh. Kapan sih jalannya diperbaiki? Biasanya nggak marah kayak gitu. Karena gesruk tuh gruk. Belum lagi lihat polisi tidur. Ini ngaco nih polisi tidur, biasanya nggak pernah dibangunkan. Jadi emosi. Padahal itu pelek bagus, dia jarang lihat karena dia di dalam. Iya kan? Sedang pelek di luar. Jadi yang lihat pelek itu siapa? Orang lain. Dan orang kalau muji, yang dipuji siapa? Yang punyanya atau peleknya? Pelek itu pelek keren, ya enggak. Yang nyicil dia, yang nelangsa dia, yang dipuji pelek. Aduh, ngenes. Just the way you are lah hadirin. Iya, orang yang paling ingin kelihatan lebih dari kenyataan itu tidak bersyukur. Nikmati aja hidup ini. Alhamdulillah ala kulli. Bangun tidur. Oh, saya sebetulnya dapat hasil penelitian ini cuma bahasa Inggris, saya tadi mual bacanya. Ini penelitian di luar negeri objektif sekali bahwa kenapa ada orang yang daya tahan tubuhnya meningkat drastis. Karena dia terus dibuat menulis hal-hal yang karunia yang dia rasakan. Saya bahagia, saya dititipi rumah, kata orang sederhana tapi bagi saya luar biasa. Saya masih bisa napas. Dia sering sekali menulis nikmat-nikmat yang ada. Dan itu membuat dia bahagia. Akibatnya daya tahan tubuhnya, imunitas tubuhnya lebih kuat lagi. Ada juga yang bagian nulis yang apes-apes. Orang menyebelin banget, dia menghina saya. Dan jadi banyak sakit itu ada. Bahkan ada percobaan begini. Ini kata dokter. Satu kantor mengadakan kesepakatan, nih kalau karyawan ini datang, kita sebutkan hal yang negatif tentang sakitnya. Kita lihat analisis. Dia datang sehat. Apa kabar friend? Ya. Kok kamu kelihatannya pucat? Ah, masa? Kok saya sehat. Ketemu lagi pusing ya. Emang kenapa saya kelihatan pusing? Kelihatannya aja. Ketemu lagi. Kamu kok kayak lagi banyak masalah, pusing gitu, lemes ya? Enggak. Tahu nggak? Karena semua orang ngomong gitu, izin ya pulang tuh, sakit katanya. Karena begitu banyak hal negatif dan dia jadi percaya itu. Ini asli hadirin. Coba aja tes besok di kantor, bisa izin semuanya. Ayo fokus ke nikmat yang ada. Benar? Doa belum cari kisah yang lain, tapi kisah yang diambil rahimnya dulu pernah diceritakan. Boleh ya sekali lagi saya ceritakan karena ini nyata ini. Ada tamu nangis. Boleh saya curhat? Aduh, pasti lama ya namanya. Curhat kan nggak ada yang 5 menit. Saya akan ceritakan kehidupan saya. Nah, dia cerita saya itu telat menikah tuh. Nyebut telat nikah aja udah kurang syukur. Harusnya kan alhamdulillah saya sudah menikah. Saya itu telat menikah. 36 saya baru nikah. Bayangkan penantian segitu lamanya, menderita. Udah gitu saya telat hamil, sengsara lagi ya. Orang lain mah nikah langsung, saya mah enggak, nunggu 4 tahun. Bayangkan usia 40 menderita.
Udah gitu keguguran, makin menderita. Dan ternyata ada kisah dan rahim saya diambil. Nangis. Saya ngertilah pasti sedih ya. Bagi wanita atau enggak apa namanya? Iya, kalau wanita diambil rahimnya tidak ada kemungkinan punya anak. Berarti saya tidak akan punya anak. Nangis. Ya, saya paham lah. Pasti ini sedih sekali ya. Sudah kira-kira terseduh-seduhnya cukup. Jadi apa yang dioperasi diambil. Rahim itu penting sekali bagi wanita. Tapi boleh tanya Mbak? Boleh. Itu kalau ginjal apa ada kerusakan? Oh enggak, alhamdulillah ginjal saya normal, enggak ada masalah. Atau mungkin paru-paru ada bercak-bercak atau ada apa? Normal, udah di ronsen, alhamdulillah. Atau mungkin jantung ada bocor atau masya Allah ya amit-amit ya Bang Bay. Enggak, alhamdulillah jantung saya baik. Mungkin sumsum tulang belakang ada pergeseran sehingga alhamdulillah normal, enggak ada kendala. Atau mungkin daya ingat, enggak, saya ingat normal. Alhamdulillah ya ayah, untung cuma rahim. Pulang aja dulu. Ini asli hadirin. Dari yang asalnya nangis terseduh-seduh sampai akhirnya dia alhamdulillah ya badan saya diberi sehat. Allahu Akbar. Untung hanya rahim. Pulang ya. Tidak dinasehatin. Hanya fokusnya digeser. Asli ini hadirin. Saya juga lihat begitu, waduh. Berarti saya jangan cuma ngajak orang fokus ke nikmat, saya juga harus nikmat. Coba tuh. Biasanya bangun tidur kan kalau udah pada senior tuh ya. Kalau bedalah dengan waktu 40-an. Salah makan, kurang olahraga, kolesterol bisa naik. Kan kalau kolesterol tuh 3L. Letih, lesu, lemah. Biasanya bangun tidur, aduh ya kolesterol naik nih. Naik ya. Udah pasti gak enak tuh, gak enak. Jadi suka kerasa. Ya gini pasti lesu nih, bener aja. Jadi itu ngantuk kan. Tidur jadinya dan disesuaikan dengan prasangka. Tapi ketika bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah ya Allah, Kau takdirkan saya masih hidup. Alhamdulillah mata bisa lihat ya Rabb, saya bisa melihat normal ya Allah. Ya Allah, saya masih bisa dengar suara ayam berkokok. Betul? Masya Allah, alhamdulillah pas bangun. Ya Rob, saya masih bisa bangun. Berapa banyak di rumah sakit yang gak bisa bangun. Berapa banyak di rumah yang tidak bisa bangun. Berbaring saja. Alhamdulillah, stretching. Ya Allah, alhamdulillah. Enak kan? Coba stretching. Sambungkan tangan. Cepat ini salah satu. Bangun tidur, ayo angkat ke atas. Alhamdulillah, enak. Kita ulangi 100 kali. Kenapa? Katanya pengen enak. Enak tuh sedikit dan sebentar hadirin. Kalau kelamaan enak jadinya. Nah, stretching, alhamdulillah ya Allah, nikmat sekali. Itu kucing stretching di depan kita tuh takdir Allah untuk ngajarin kita stretching. Ya kan, kucing suka stretching ya kan? Benar? Jangan cuma kucing bagus. Itu teh nyontoin kita, Pak. Makanya kucing seger. Bangun tidur ke toilet, ya Allah, alhamdulillah. Dekat ke toilet itu nikmat dari Allah. Coba kalau jauh. Ingat waktu KKN, aduh. Saya KKN di kampung yang nggak ada toiletnya. Aduh, nelangsa malam-malam tuh keluar sendirian, takut ada yang nemenin ya. Di sungai takut ada buaya. Wah. Alhamdulillah, karena saya tahu penderitaan jauh dari toilet, jadi dekat ke toilet. Alhamdulillah, buka pintu, ada pintunya. Itu nikmat dari Allah. Saudara udah nyobain ke toilet nggak ada pintunya? Enggak ada ada slotnya. Oh, itu nikmat. Ya Allah, nuhun. Sudah nyoba masuk toilet nggak ada slot? Ember ditekan kan begitu. Saya kira sudah strateginya sama lah. Enggak ada kehusuan sama sekali.
tidak tenang. Ketemu gayung, oh gayung, ngambil. Sudah nyobain ke toilet nggak ada gayung, oh pedes hadirin. Mau minta tolong malu ya. Makanya kalau masuk ke toilet segera evaluasi medan, ya nggak? Gayung ada air cek dulu. Jangan saya barang bulu, hah nggak ada gayung. Oh. Ini serius hadirin. Gayung tuh nikmat dari Allah. Makanya di pesantren kalau saya masuk ke toilet pesantren pasti lihat ada gayung enggak. Jangan sampai tamu datang tidak ada gayung, ketok-ketokan air. Alhamdulillah ada sabun, alhamdulillah, masya Allah, itu nikmat luar biasa. Mungkin saudara lihat di Instagram di Somalia itu sulit sekali air. Ketika ketemu air, masya Allah. Jarang ada yang mensyukuri kamar mandi begitu. Maaf ya, ini saya karena ingin kita tenggelam dalam syukur. Ada kloset, itu nikmat dari Allah. Ada kamar mandi yang ada lubangnya. Coba gimana? Masya Allah, masya Allah, nikmat dari Allah. Jangan anggap remeh. Saudara baru tahu itu nikmat besar kalau kita sakit susah ke toilet atau toiletnya tidak ada. Ini saya dengar dari yang di penjara, karena toiletnya dipisahkan dengan penjaranya, selnya, itu dikasih minum juga tahan, karena takut dia kebelet nggak dibuka. Waduh, kita jarang mensyukuri toilet, benar? Sabun, sikat gigi, odolnya itu nikmat. Aduh ya Allah, terima kasih. Sambil sikat gigi dan nikmat tadi. Ketemu air, ya Allah, ini kan nggak usah disebutin kalau di toilet, mah di hati aja ya. Termasuk juga lancarnya BAB, BAK, itu nikmat dari Allah. Jangan dianggap remeh ini hadirin. Susah buang angin, coba yang dioperasi, pasti yang ditunggu kentut, benar? Maaf kalau saya ulang, mungkin teman saya hadir nih. Beliau minum soda sangat banyak, gembung, tidak bisa kentut. Aduh, katanya sakitnya luar biasa. Dibawa ke rumah sakit, harus dioperasi. Tahu doa ibunya? Ya Allah, kentutkan anak. Minta kentut itu. Dan ketika kentut itu, alhamdulillah ya. Udah nggak peduli bau apa. Yang penting kentut. Kita jarang itu mensyukuri, betul? Makanya tiap buang angin itu sedekah 50.000 gitu, ya Allah, terima kasih. Kenapa kamu rajin infak? Bagi mulas ini. Tapi ya tentu tidak harus bagi-bagi nikmat ya. Kenapa kamu kata A juga kentutnya nikmat? Saya bagi-bagi nikmat buat kamu. Nikmat itu bagi yang bersangkutan, bagi yang lain petaka ya. Syukuri hadirin, syukuri. Bahkan dalam kepahitan pun harus syukur. Ini ada cerita ya, suaminya pemarah, sedang dimarahi ini istrinya, bersyukur. Apa coba syukurnya? Ya Allah, untung bukan saya yang memiliki akhlak pemarah seperti ini. Dia bersyukur karena bukan dia yang jadi pemarahnya. Coba kalau dia yang pemarah seperti itu, alangkah buruknya saya. Atau dua-duanya pemarah, alangkah bencananya bagi rumah tangga ini. Maka ketika lihat pendamping hidupnya pemarah, ada yang bersyukur karena dia tidak seperti yang seperti itu. Kecopetan, sabar atau syukur? Syukur. Kita hanya bagian kecopetan, bukan bagian nyopet. Oh iya, karunia Allah hadirin. Apalagi kalau hilang sendal, syukurlah. Ciri-ciri mau punya sendal baru, betul tidak? Iya kan? Berapa kali kita hilang sendal? Iya sih, sendal baru. Pulang dari Jakarta ke Bandung, tik, ada batu kecil di tol. Retak. Dari hari ke hari, sabar atau syukur? 14 juta loh hadirin kaca. Sabar atau syukur? Untung batunya kecil.
Gimana kalau batu ini jebret bisa celaka, benar? Untung pecahnya pelan-pelan. Gimana kalau pecahnya sekaligus? Tapi harus bayar 14 juta. Ya untung kan dibayarin kantor. Ya. Diam. Syukurilah hadirin. Berarti kita bisa ngerezekiin orang yang jualan kaca. Dah, rezeki mah pasti harus pindah-pindah. Dipikirin juga harus bayar, lebih baik nggak usah dipikirin, benar? Ini santri lagi musim pertandingan sekarang. Alhamdulillah, terima kasih. Kami akan bertanding, doakan supaya menang. Wah, enggak akan doa menang. Loh, kenapa gitu? Didoakan supaya jadi amal soleh. Mau ngapain menang kalau tidak jadi amal? Sing jadi amal soleh, tapi menang, gitu kan? Enggak gitu. Pokoknya sing jadi amal. Enggak usah mikirin piala, enggak usah mikirin juara. Pikirkanlah bagaimana pertandingan ini jadi amal soleh. Membersihkan hati. Allah yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tuh melihat hati dan amal. Jangan sampai dengki ke pemain yang lain. Kalau ditakdirkan menang jangan sampai ujub. Kalau ditakdirkan kalah jangan sampai enggak ridho. Terima takdir terbaik. Yang penting niat yang terbaik, lakukan maksimal. Udah selesai. Mau apapun ditakdirkan Allah, udah jadi pemenangnya. Jadi santri teh pada enak begitu. Syukur. Hadirin. Udah syukurlah segala hal. Jangan lihat ke atas ya. Kalau ini pulang naik apa nih? Kalau naik motor, lihat yang naik sepeda. Kalau lagi naik sepeda, itu mah jalan kaki. Kalau naik bus, alhamdulillah, busnya ada, masih berteduh. Syukur. Waduh, masya Allah, syukur. Lihat makanan, alhamdulillah masih bisa makan, masih bisa pakai tangan, masih bisa ngunyah, betul? Banyak. Kita masih punya gigi, alhamdulillah ala kulli. Jangan ngebanding-banding dengan yang lain. Tiap orang punya kapling takdir masing-masing. Walaupun sekeluarga, seibu, sebapak, beda-beda takdirnya. Jangan ngebanding-banding, ya. Wah, si itu mah baru juga ini kuliah udah gajinya sekian, punya motor, punya mobil. Itu terserah Allah. Tiap orang ada garis masing-masing. Yang penting mah syukur. Setuju? Aduh, semuanya ngangguk. Syukurlah masih bisa ngangguk. Ada yang kaku loh. Nah, syukurlah bisa ketawa. Berarti otaknya normal, pendengaran normal, syaraf normal, otot normal. Coba kalau delay, lucunya sekarang, nanti di jalan, ada apa-apa? Masya Allah. Begitu aja hadirin. Baru 2 tuh. Amalkan ya. Bisa jalan. Makanya kalau nanti Dharma Wisata tuh ke ruang gawat darurat. Lihat yang sakit di sana pakai oksigen, diinfus. Ya Allah, saya normal. Kunjungan itu ke penjara ya. Lihat yang pada pegang tali begini. Padat di kamar, di selnya. Alhamdulillah kita oleh Allah diberikan keleluasaan begini. Padahal boleh jadi kita dosanya lebih banyak dari mereka. Betul? Lihat ke bawah. Jalan-jalan ke tempat yang kumuh, yang susah gitu. Lihat ke yang daerah pemulung. Lihat mereka ya. Bukan mensyukuri keadaan mereka, supaya kita menyadari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Setuju? Terima kasih hadirin. It's time to say goodbye. Saya lupa baru pulang dari Australia, harusnya bahasa Inggris namanya ya. But you have to know something, you know what? I love you all. Saya pernah cerita mau masuk ke sana nggak bisa masuk, pernah cerita ya?
ditolak tidak, diterima tidak. Wah, telepon sana sini, tetap aja nggak keluar. Ingat rumus tawakal, terserah Allah. Kalau baik ke sana, kalau enggak apa-apa. Masya Allah, baru juga begitu. Ada teman dari Australia, sudah apply lagi saja visanya. Dia apply lagi, keluar dengan visa bisnis. Biasanya kalau masuk ke sana standarnya diperiksa, ya. Wah, seringlah segala diperiksa. Kemarin tuh, Masya Allah, enggak ada pemeriksaan apa-apa ya. Yes, masuk. Paling juga mana ya saya, you're businessman, yes, I'm business. You have property, yes. You bring some money, yes. You wanna see? No, it's okay, beres. Alhamdulillah, masjid kita semakin makmur, masjid Allah sih ya. Betapa memang segalanya ada waktunya. Ingat baik-baik ya. Kalau jam 10 malam, jangan nunggu jam 6. Lama nunggunya. Kalau jam 10 malam, tidur. Insya Allah nanti jam 6 akan ada waktunya. Kalau jam 3 pagi, jangan maksain diri pengen cepet jam 6. Lama. Tahajud. Nanti jam 6 datang sendiri pada waktunya. Begitulah. Segalanya ada waktunya. Isi setiap waktu dengan yang terbaik yang Allah sukai. Nanti ada waktunya. Ya. Jangan suka maksa Allah. Paksain diri untuk bersyukur. Insya Allah waktunya nanti ada. Bismillahirrahmanirrahim.